Banyak catatan sejarah, mulai dari peperangan antar suku hingga perjuangan melawan penjajah. Salah satu tempat bersejarah di Kecamatan Belega, yaitu di wilayah Madura, ialah Makam Agung Pangeran Macan Putih yang berlokasi di Kampung Karang Kemasan. Makam tersebut merupakan makam seorang patih dari kerajaan Belega, yakni Patih Macan. Bagaimana kisahnya? Dahulu kala ketika masing-masing daerah di Madura dipimpin oleh seorang raja, Belega dipimpin oleh seorang pangeran, namun di bawah kendali kerajaan Arosbaya yang dikuasai oleh Pangeran Pratano atau Ki Lemah Dhuwur. Setelah wafatnya Ki Pratano atau Ki Lemah Dhuwur, tahta kerajaan Arosbaya diwariskan kepada putranya, yaitu Pangeran Tengah pada tahun 1592 sampai 1620, dan yang menjadi raja di kerajaan Belega saat itu ialah Pangeran Belega pada tahun 1593 sampai 1624. Di saat kedua kerajaan tersebut berada dalam puncak kejayaan, timbullah kesalahpahaman antara Pangeran Belega dan Pangeran Tengah. Masalahnya pun termasuk sepele, yaitu Pangeran Belega telat membayar upeti terhadap Pangeran Tengah karena status kerajaan Belega yang masih di bawah kekuasaan kerajaan Arosbaya. Jadi sudah seharusnya Pangeran Belega membayar uang upeti tiap tahun kepada Raja Arosbaya atau Pangeran Tengah. Pada tahun berikutnya pun Pangeran Belega terlambat membayar uang upeti. Pangeran Tengah kemudian mengutus anak buahnya untuk pergi ke kerajaan Belega guna menagih uang upeti tersebut. Utusan kerajaan Arosbaya pun pergi. Ketika mereka hampir sampai di pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan Belega, tempatnya sekarang dinamakan Desa Bates atau Batas dalam bahasa Indonesia. Penjaga gerbang perbatasan rupanya sudah menyadari kedatangan mereka. Penjaga pintu gerbang tersebut melihat iring-iringan para utusan yang menunggang kuda lengkap dengan senjatanya. Seketika itu pula mereka menunggangi kudanya dengan sangat kencang menuju ke keraton Belega. Sesampainya di hadapan Pangeran Belega, kedua prajurit penjaga pintu gerbang memberitahu bahwa ada iring-iringan prajurit banyak sekali dan lengkap dengan senjatanya. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan kedua prajuritnya, Pangeran Belega menyuruh patih kepercayaannya, yaitu Pangeran Macan Putih, untuk pergi ke perbatasan dan menemui iringan-iringan tersebut. Sesampainya di sana, Pangeran Macan Putih menemui iring-iringan prajurit itu. Pangeran Macan Putih bertanya, "Ada apa gerangan yang membuat prajurit sebanyak ini datang ke kerajaan ini lengkap dengan senjata?" Kemudian salah satu dari prajurit kerajaan Arosbaya menjawab, "Kami utusan dari kerajaan Arosbaya datang ke sini guna menagih uang upeti kerajaan ini." "Apakah layak mendatangkan prajurit sebanyak ini hanya untuk menagih uang upeti? Menurut saya, seharusnya 2 orang saja cukup," sergah Pangeran Macan Putih. "Kami tidak mau tahu. Ini perintah, biarkan kami masuk," kata prajurit Arosbaya seraya memaksa untuk menerobos pintu perbatasan. "Oh, kalau begitu langkahi dulu mayat saya, baru kalian boleh masuk," ucap Pangeran Macan Putih sambil menghadang prajurit
prajurit tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara 3 prajurit kerajaan Belega dan sekumpulan prajurit kerajaan Arosbaya. Tentu dengan jumlah yang tidak sepadan, salah satu kubu akan menang mudah dan seolah tahu apa yang akan terjadi. Pangeran Macan Putih menjelma menjadi macan putih kembar dan bersama 2 prajurit lainnya yang mengamuk sehingga prajurit Arosbaya banyak yang terbunuh dan prajurit lain yang selamat pun melarikan diri dan kembali ke Arosbaya. Keadaan pun tenang. Pangeran Macan kembali ke sosok manusianya dan ia beserta 2 prajurit lain menghadap kepada Pangeran Belega guna melaporkan apa yang telah terjadi. Setelah dirasa aman, kedua prajurit penjaga gerbang pun kembali melakukan tugas mereka. Tak lama setelah itu, sekitar jam 3 sore, penjaga gerbang itu mendengar kabar dari luar bahwa ada sekumpulan prajurit yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya datang dari arah Arosbaya menuju ke perbatasan Belega. Anehnya, prajurit-prajurit itu datang dengan amukan yang semakin menjadi-jadi tanpa pandang bulu. Anak kecil, orang tua, dan siapapun yang berada di hadapan mereka akan menjadi sasaran amukan. Puluhan orang terbunuh. Prajurit penjaga pintu gerbang langsung menunggang kudanya kencang sekali menuju keraton Belega. Begitu mendengar kabar berita itu, prajurit itu melapor pada Pangeran Belega tentang apa yang ia dengar dari rakyatnya. Pangeran Belega sangat terkejut mendengar hal itu. Dengan mendadak dan tanpa persiapan apapun, seketika itu juga Pangeran Belega memerintahkan Pangeran Macan Putih untuk memimpin perang. Dengan keadaan yang tidak siap itu, maka ketika prajurit-prajurit Arosbaya datang menyerang, pasukan kerajaan Belega menyambut mereka dengan jumlah yang seadanya dan dipimpin oleh Pangeran Macan Putih. Kiai Panombak dan prajurit-prajurit Belega pun mengamuk sehingga terjadilah peperangan sengit. Dikisahkan pula ketika semua kuda terpakai oleh masing-masing prajurit, seorang prajurit kerajaan Belega mengambil gidang atau kuda-kudaan dari gedek dan langsung mengamuk ke arah prajurit Arosbaya. Dan ajaibnya, gidang tersebut berubah menjadi kuda perkasa. Di dalam peperangan itu, banyak prajurit yang terbunuh. Salah satunya ialah Pangeran Kempeng yang terbunuh dan mengambang di desa Sampeken. Makamnya dinamakan makam Pangeran Kempeng. Namun dengan amukan Pangeran Macan Putih dan semua kesatria kerajaan Belega, juga Kiai Panombak, mampu membuat sebagian prajurit melarikan diri. Makam Pangeran Macan Putih terletak di Kampung Karang Kemasan, Belega. Tempat bersejarah ini banyak dikunjungi oleh para pelajar yang ingin meliput tentang kejadian historinya atau sedang mempelajari sejarah dan kebudayaan Madura. Selain makam Pangeran Macan Putih, ada juga makam prajurit yang menghidupkan lampu sebagai tanda peringatan akan adanya perang. Makam tersebut dinamakan Makam Pademaran. Padebaran atau Pademaran, bahasa Madura dari lampu minyak, penerangan lampu. Ada pula makam seorang prajurit yang menabuh kenong untuk mengerahkan pasukan. Makam tersebut dinamakan Makam Pangeran Kenong dan terletak di Kampung Mandala, Desa Nyormanis. Kemudian ada makam Pangeran Kidang yang diberi nama Makam Pangeran Kidang Tengah dan terletak di Kampung Tandereh, Desa Belega Oloh. Dikisahkan bahwa yang memimpin perang prajurit Arosbaya tersebut ialah Pangeran Siding Gili.
kakak tertua dari Pangeran Belega dan beragama Buddha. Setelah kalah perang, Pangeran Sidingkili melarikan diri ke Pulau Mandengin, yaitu pulau di sebelah selatan Kabupaten Sampang. Sampai sekarang pulau tersebut diberi nama Pulau Kili Mandengin. Dan dikisahkan pula bahwa Pangeran Belega tidak membayar uang upeti atau sampai terlambat membayarnya karena Pangeran Belega berpendapat bahwa beliau diutus untuk mengajak orang-orang Belega untuk memeluk agama Islam. Dan rupanya itulah yang menjadi titik kesalahan pemahaman bagi Pangeran Sidingkili hingga memicu peperangan yang dahsyat. Kisah ini dikutip dari lontarmadura.com. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jika ada salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.